Pada part sebelumnya, Nanatsu no Taizai berhasil mengalahkan Raja Iblis. Hal itu membuat seluruh rakyat Britania bersukacita dan merayakan berakhirnya Perang Suci. Tapi di balik kemenangan itu ada situasi menyedihkan, yang mana salah seorang anggota Nanatsu no Taizai yaitu Escanor, dia memilih membakar nyawanya sendiri saat melawan Raja Iblis. Hingga pada akhirnya Escanor pun menghilang dari dunia ini. Beralih di kerajaan Lyonesse, di mana Gilthander yang sedang merayakan berakhirnya Perang Suci bersama dengan Hauser dan Griamor. Saat itu Hauser penasaran mengenai era apa yang akan datang setelah kematian Raja Iblis. Lalu Gilthander menanggapi bahwa ia berharap akan muncul era kedamaian. Tapi saat mereka tengah berbincang, muncul seorang wanita bernama Vivian. Di sana Vivian mengatakan, jika keseimbangan antara cahaya dan kegelapan hancur, maka akan muncul era baru yang disebut kekacauan. Saat itu Gilthander dan yang lain terlihat kaget ketika melihat Vivian yang seharusnya sudah mati karena telah dibunuh oleh Ludociel. Mendengar hal itu, Vivian mengakui kalau dia memang telah tertusuk oleh pedang Ludociel. Namun dia berhasil diselamatkan oleh Dreyfus yang merupakan salah seorang kesatria suci. Sesaat setelah itu, Gilthander mulai serius dan menanyakan tentang era kekacauan yang dikatakan oleh Vivian tadi. Namun ternyata Vivian hanya mendengar tentang hal itu dari perkataan Marlin, yaitu ketika keseimbangan cahaya dan kegelapan hancur, maka era para dewa akan berakhir dan kekacauan akan muncul. Sementara itu, di tempat Nanatsu no Taizai, Diana masih terlihat sedih setelah kepergian Escanor. Tapi sekarang dia menyadari jika teman-temannya yang lain ingin mencapai tujuan mereka yang baru, di mana Meliodas mengorbankan kekuatan Raja Iblisnya untuk menghancurkan perintah Tuhan. Lalu Diana juga menceritakan tentang tujuan anggota Nanatsu no Taizai yang lain. Tapi Diana baru sadar kalau dia tak mengetahui tujuan dari Marlin. Saat itulah Marlin memutuskan untuk memberitahukan tujuan dia sebenarnya, karena bisa dibilang Nanatsu no Taizai merupakan rekan setakdir. Setelah itu, Marlin membawa teman-temannya menuju tempat pertarungan terakhir melawan Raja Iblis. Di sana, Marlin memberitahukan tujuannya, yang mana dia ingin membangkitkan Arthur. Lalu, Marlin menggunakan sebuah mantra untuk memanggil Arthur ke depannya. Kemudian, dia langsung memulai proses pembangkitan dengan bantuan danau sihir. Setelah beberapa saat, Arthur akhirnya bangkit dari kematiannya. Saat itulah tujuan Marlin yang sebenarnya akhirnya terungkap, yang ternyata dia ingin membangkitkan Arthur sebagai Raja Kekacauan. Lalu ketika Arthur sudah bangkit, dia merasa kesakitan. Dan ketika Meliodas mendekatinya, Arthur sempat marah dan mengubah dunia nyata menjadi dunia kekacauan. Saat itu Arthur bertanya-tanya mengapa Meliodas mengkhianati dirinya. Marlin yang melihatnya, dia langsung menghampiri Arthur dan memintanya untuk tenang, karena pada kenyataannya Meliodas tak pernah mengkhianati Arthur. Kemudian diperlihatkan dunia kekacauan yang telah kembali normal. Saat itulah Meliodas bertanya dengan serius pada Marlin mengenai era kekacauan yang dia katakan. Mendengar hal itu, Marlin menanggapi jika kekacauan yang dia maksud adalah kekuatan yang bisa membinasakan semua hal di dunia ini, termasuk Raja Iblis dan juga dewa tertinggi. Kemudian dia lanjut mengatakan, kalau Arthur mampu mengendalikan kekuatan kekacauan, maka dia akan menjadi raja yang memimpin Britania menuju era baru. Meliodas yang mendengar penjelasan Marlin, ia terlihat marah, karena yang dilakukan Marlin bisa saja menjadi sebuah bencana. Lalu Meliodas lanjut bertanya, kenapa Marlin membangkitkan kekuatan yang mungkin bisa menjadi berkah ataupun kutukan. Saat itulah muncul suara dari danau sihir. Dan danau sihir itu mengaku jika orang zaman dahulu menyebutnya Putri Danau. Di sana Putri Danau menceritakan sebuah kisah masa lalu untuk menjawab pertanyaan Meliodas, yang mana di suatu tempat bernama Belialin ada banyak penyihir. Penyihir-penyihir itu dididik sebagai senjata untuk melawan iblis dan dewi tingkat tinggi. Lalu di antara mereka semua ada seorang anak bernama Marlin,
yang mana dia memiliki sihir unik yang terkuat dan dijuluki sebagai penyihir jenius. Tapi jauh di dalam hatinya, Marlin hanyalah anak yang ingin kasih sayang orang tua. Namun yang dia inginkan tak pernah terwujud, karena yang diberikan padanya hanyalah tumpukan buku. Hingga pada akhirnya Marlin muak dan melarikan diri dari Belialin. Dan tak lama setelah itu, Marlin bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu Meliodas. Saat itulah muncul perasaan spesial ketika Marlin memandang Meliodas. Hingga akhirnya Marlin mengubah dirinya menjadi wanita dewasa. Lalu untuk mempertahankan wujudnya itu, Marlin menghentikan waktu yang mengalir dalam tubuhnya. Dan setelah semua yang dilakukan itu hanyalah harapan agar dia mendapatkan hati Meliodas selamanya. Tapi seketika harapan itu langsung musnah ketika dia melihat Meliodas yang tengah bersama dengan Elizabeth. Namun walaupun begitu, Marlin tetap tak bisa membenci mereka berdua. Setelah itu, Marlin kembali ke Belialin untuk mengisi kekosongan hatinya dengan ilmu pengetahuan. Saat itulah dia tanpa sengaja mendengar perkataan seseorang mengenai kekacauan, yang mana di dalam banyak buku dijelaskan jika kekacauan adalah hal yang menciptakan dunia ini, termasuk Raja Iblis, dewa tertinggi, serta pohon suci. Setelah itu, kekacauan menciptakan manusia, yang mana manusia dianggap sebagai ras sempurna, karena mereka memiliki sikap yang mirip dengan kekacauan itu sendiri. Tapi hal itu membuat dua dewa menjadi iri dan takut, sehingga Raja Iblis dan dewa tertinggi bekerja sama untuk menyegel kekacauan. Marlin yang mendengar kisah itu, ia pun menghabiskan waktu selama 3000 tahun untuk mencari cara membangkitkan kekacauan. Kemudian Putri Danau lanjut memberitahu syarat untuk membangkitkan kekacauan, yaitu mengalahkan Raja Iblis merupakan salah satu syaratnya. Sehingga selama ini Marlin hanya memanfaatkan Nanatsu no Taizai demi tujuan itu. Diana pun marah ketika mendengar perkataan Putri Danau, karena Marlin adalah teman yang ia percayai. Tapi Putri Danau kembali menjelaskan jika Marlin sengaja mengulur mantra penghenti waktu saat awal pertarungan melawan Raja Iblis. Dan dia juga telah mengaktifkan kutukan Elizabeth dan Meliodas yang sudah hancur. Semua orang terkejut mendengar semua itu. Sementara Meliodas bertanya dengan serius pada Marlin, apakah dia benar-benar ingin membunuh Elizabeth. Saat itulah Marlin menanggapi jika Meliodas hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghilangkan kutukan Elizabeth. Sehingga Marlin menganggap jika tujuannya telah terwujud, maka Meliodas akan melupakan misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Karena hal itulah Marlin tak bisa membiarkannya terjadi. Lalu diperlihatkan Diana yang terjatuh karena sedih setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Marlin. Meliodas yang masih terlihat marah, dia menanyakan apakah Marlin benar-benar telah menipu teman-temannya demi untuk membangkitkan makhluk yang sejak awal memang tidak ada. Mendengar hal itu, Putri Danau menanggapi jika kekacauan memang ada, dan selama ini Nanatsu no Taizai selalu menungganginya. Semua orang terkejut dan mereka melihat ke arah Mama Hawk. Lalu tiba-tiba Mama Hawk menyusut dan yang tersisa hanyalah gumpalan lumut. Saat itu Marlin menjelaskan jika isi dari lumut itu berada di dalam tubuh Arthur sejak dia membuka mata sebagai Raja Kekacauan. Kemudian tanpa disadari Arthur kembali mengubah dunia nyata menjadi dunia kekacauan. Di dalam dunia itu muncul seekor kucing bernama Kasbaluk, yang mana dia menghampiri Arthur. Tapi Putri Danau langsung memberitahu Marlin agar tak membiarkan makhluk itu mendekati Arthur. Namun seketika Kas langsung menyerang Arthur dengan memakan tangannya. Saat itu Putri Danau menjelaskan jika Kasbaluk adalah monster buas yang terlahir dari pecahan kekuatan kekacauan, dan dia adalah reinkarnasi ketamakan yang terobsesi pada kekuatan. Tapi Arthur masih tak mempercayainya, dan ia menanyakan pada Kas alasan kenapa dia melakukan semua ini. Di sana Kas menanggapi kalau semua yang dia lakukan hanyalah untuk membangkitkan kekuatan kekacauan yang ada di dalam diri Arthur. Lalu Kas mulai melakukan serangannya dengan membawa Nanatsu no Taizai ke sebuah dimensi yang berbentuk mulut. Saat itu Arthur kembali memberikan satu lagi pertanyaan pada Kas tentang bagaimana Kas menganggap dirinya selama ini. Yang ternyata Kas langsung tertawa dan dia mengatakan kalau Arthur hanya dianggap menjadi makanan yang enak baginya. Mendengar hal itu, Arthur langsung membelah dimensi yang telah dibuat oleh Kas.
hingga membuat Nanatsuno Taisai berhasil selamat. Kemudian diperlihatkan Arthur yang sudah siap untuk melawan Kas dengan senjata sucinya. Dan dengan satu serangan, Arthur mampu dengan mudah untuk mengalahkan Kas. Tapi serangan yang dia lakukan itu membuatnya langsung pingsan. Marlin pun menghampiri Arthur dan dia mengatakan terima kasih pada Nanatsuno Taisai. Karena Marlin telah sadar kalau dia tak ingin membuat teman-temannya terlibat dalam keegoisannya lagi. Setelah itu, Marlin menggunakan sihirnya untuk membawa Nanatsuno Taisai kembali ke kerajaan Lyonesse. Saat itu, Meliodas sebagai kapten, ia mengatakan kalau mereka tak boleh meninggalkan Arthur dan Marlin begitu saja. Karena walaupun Kas sudah dikalahkan, kekacauan belum sepenuhnya hilang. Lalu Meliodas lanjut mengatakan, jika Arthur sampai tertelan kegelapan, maka ancaman baru akan lahir. Cerita beralih di tempat Marlin, yang mana saat itu Kas kembali bangkit dan menyerang Arthur. Tapi Marlin langsung maju untuk melawan Kas. Dan dari belakang Arthur ikut bertarung. Karena dia memiliki tanggung jawab sebagai raja untuk melindungi rakyatnya. Namun Kas kembali tertawa. Dan dia mengatakan kalau Camelot sudah hancur karena pertarungan Nanatsuno Taisai melawan Raja Iblis. Arthur pun terkejut setelah mendengar perkataan Kas itu. Lalu Arthur langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat keadaan Camelot. Dan seketika Arthur langsung terjatuh karena sedih melihat Camelot yang sudah hancur lebur. Marlin yang melihatnya, ia meminta Arthur untuk tenang. Sementara itu, Kas langsung menyerang Marlin serta Arthur hingga mereka terdesak. Tapi untungnya Meliodas kembali datang bersama dengan Nanatsuno Taisai. Setelah itu, Meliodas menghampiri Marlin. Dan dia memintanya bertanggung jawab karena telah membangkitkan kekacauan. Dan mulai saat ini Marlin harus menggunakan seluruh hidupnya untuk membimbing Arthur agar dia tak tertelan kegelapan. Kemudian diperlihatkan Kas yang telah kembali bangkit setelah tubuhnya hancur. Saat itu Nanatsuno Taisai kembali bertarung melawan Kas. Hingga pada akhirnya Marlin menggunakan mantra penghenti waktu untuk menghentikan Kas. Setelah itu terlihat Meliodas yang menikah dengan Elizabeth. Namun setelah beberapa tahun berlalu, Elizabeth menjadi tua. Dan ketika Kas bangkit, hanya tinggal Meliodas saja yang tersisa. Kemudian Meliodas terbangun dan dia terlihat kebingungan karena dia masih berada di dunia kekacauan. Saat itu Arthur mengatakan kalau yang dialami Meliodas adalah bagian masa depan yang belum pasti. Lalu setelah beberapa saat berbincang, Arthur akhirnya mengetahui cara untuk mengalahkan Kas. Yang ternyata Arthur memanfaatkan kekuatan kekacauannya untuk menelan Kas, hingga membuat Kas tak bisa hidup lagi. Sehingga dunia kekacauan pun telah hilang dan kembali menjadi dunia nyata. Waktu pun berlalu, yang mana para anggota Nanatsuno Taisai memutuskan untuk berpisah, dan mereka akan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Saat itu Hawk juga akan pergi untuk meninggalkan Meliodas karena dia ingin menemui kakaknya di neraka. Lalu Hawk pun berlari dan berteriak pada Marlin agar mengantarkannya pergi ke neraka. Kemudian terdengar suara Marlin yang langsung membawa Hawk pergi ke neraka. Sesampainya di neraka, Hawk akhirnya bertemu dengan kakaknya yang sudah terpisah selama ribuan tahun. Hingga setelah 1 tahun berlalu, diperlihatkan Elizabeth yang tengah hamil. Di sana Meliodas sudah memutuskan nama untuk anaknya, yaitu Tristan. Di sisi lain, di tempat Ban, ia sedang bersama dengan Elaine yang tengah mengandung anaknya. Lalu Ban memutuskan untuk memberi nama anaknya itu dengan nama Lancelot. Waktu pun berlalu. Di sana diperlihatkan seorang anak keturunan dari klan Dewi dan juga klan Iblis, yang mana dia tengah berlari. Dan ketika malam hari, Nanatsuno Taisai kembali berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-10 dari Tristan. Di sana, Gotthard memberikan hadiah pada Tristan tentang semua perjalanan Nanatsuno Taisai dari awal sampai akhir. Tristan yang melihatnya, ia pun meneteskan air mata. Dan pada hari berikutnya, terlihat keluarga Meliodas yang sedang menjalani hari damai. Saat itu, Tristan memutuskan untuk menjadi bagian dari Nanatsuno Taisai.